utama itu kita memakai sistem baru itu dengan yang disebut oleh perusahaan Dreamcatchers. Terus udah gitu konsepnya itu terutama dari Bu Manuska. Nah untuk syutingnya itu agak sulit ya karena kita matanya semuanya hijau sih, green screen terus gitu. Bener juga ya. Tapi untungnya nggak mata duitan Pak ya. Hijau-hijau boleh ya. Selama hampir 10 harian ya kita di satu studio dengan storyboard dan terutama didukung sama pemain-pemainnya juga, para kru. Itu dari storyboard itu kita masuk ke dalam satu yang dinamakan offline screen. Setelah offline screen itu baru kita masuk lagi ke CGI. Setelah CGI itu baru kita jatuhnya ke online. Jadi proses waktunya itu cukup lama ya, hampir 1 tahun ya Pak Tony ya. Kurang lebih 1 tahun untuk pembuatannya. Oke, dengar katanya kalau misalnya dari teknik CGI ada yang salah dikit itu benar-benar langsung diulang lagi ya sama Mas dari awal. Ya, selain diulang lagi, kalau cuma ada salah sedikit itu mereka harus yang disebut itu roto itu berarti per frame ya. Wah, itu cukup lama ya kalau diulang satu-satu ya. Tapi luar biasa banget. Tahun loh Pak yang membuat film ini ya kan, karena benar-benar dikerjakan frame per frame ya kan, satu per satu, makanya detail banget nih untuk film tersebut. Makanya membutuhkan waktu yang lama dan akhirnya terciptalah film yang luar biasa seperti ini. Wah, tepuk tangannya dong semuanya. Tepuk tangan dong nih, luar biasa banget loh. Tapi Pak Sono boleh tanya satu lagi nggak sih Pak? Keunikan yang kira-kira Pak Sono selama ngedirect ini tuh apa sih Kak? Boleh ceritain nggak sih keunikan dari film-film sebelumnya yang pernah dikerjakan oleh Pak Sono sendiri? Oke, pertama dari ceritanya sangat unik gitu loh. Ada seorang anak ratu iblis yang lahir di dunia, terus udah gitu dia tugasnya itu untuk membuat dunia ini chaos. Tapi anehnya itu dia pertama harus bikin keluarganya itu kaya supaya berpengaruh. Oh, jadi ada iming-imingnya dulu ya Pak? Iya, biasa lah kalau setan kan ada iming-iming. Benar. Oke, jadi selain dari CGI-nya, dari segi ceritanya juga menarik banget ya Pak? Oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Sono. Kita lanjut lagi nih Cem, kita langsung tanya ke yang sangat berdampak banget di film ini. Pastinya dong, semuanya berdampak pastinya ya kan. Nah, tadi udah nanya ke Bapak Sono selaku sutradara yang langsung berada di lokasi syutingnya ya kan, tahu nih ya kan proses pengerjaan film tersebut seperti apa ya. Tapi tadi belum ditanya apakah ada kisah horor yang pernah dirasakan Bapak Sono ya di balik diciptakannya film ini. Boleh, mungkin ada nggak sih Pak pengalamannya? Oh ada. Waduh. Apa tuh Pak? Iya. Para penonton juga penasaran ya kan, karena kalau syuting film horor pasti ada cerita horornya juga nih. Ada. Ini selalu setiap kali syuting sama anak ratu iblis ini Alena. Oke. Itu pasti, apalagi pas kita syuting di Sentul ya, bener ya ceritanya? Ingat? Itu setiap kali tuh syuting dia itu pasti ada kejadian yang aneh-aneh. Kalau seumpamanya dari kru sendiri juga, ya ada seringnya putus lah, ada inilah, ada itulah. Dan juga saat kita syuting di Jogja itu di mana ya, di mana itu ya? Hah? Di hutan di Jogja. Oh di hutan. Itu ada beberapa kru yang kesurupan sih. Waduh. Banyak banget kendalanya ya kan proses syutingnya, dan juga ada kru yang kesurupan. Saya pikir tadinya bohong. Setelah mendengar ketawanya saya juga bergidik jadi ya. Aduh, pas sudah tahu Pak ketawanya seperti itu langsung merinding semuanya ya, langsung percaya. Kebetulan saya juga jadi merinding nih ya. Jangan dulu. Kenapa ya? Ada apa ini enggak ya? Oh jadi seperti itu ya Pak. Setiap ada Alenanya selalu ada kejadian aneh yang terjadi waktu di lokasi. Iya. Waduh, berarti ini luar biasa banget loh, telah menyelesaikan semua produksi dari awal sampai akhir. Walaupun ada sedikit gangguan dari pakluk-pakluk yang tidak terlihat ini ya Pak. Ya, Luar biasa sekali. Tepuk tangannya dulu dong semuanya untuk proses produksi Alena anak ini. Oke nih, tanpa berlama-lama kita langsung tanya lanjut aja ke Ibu Shalom. Oke, Ibu Shalom, tadi kan sudah sempat disampaikan sedikit nih ceritanya dari Mas Sono sendiri. Boleh dilanjutkan lagi nggak sih Ibu Shalom? Kira-kira kalau dari pandangan Ibu Shalom tuh
ceritanya seperti apa alur ceritanya, apalagi yang udah nonton nih, mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa ya supaya lebih tertarik lagi dan bisa sharing ke teman-teman di luar sana untuk menonton film ini. Gimana Ibu Charlotte? Selamat siang semuanya. Iya. Film Alena Anak Ratu Iblis adalah film horor tentu. Tapi juga ini ada unsur-unsur keluarganya, unsur-unsur dari bapak ibu kepada anak, cinta mereka di antara bapak dan ibunya, dan juga gimana mereka bisa adopsi satu anak yang mereka tidak tahu ini asal usulnya dari mana, tapi karena anak ini ada mereka ketemukan di jalanan dan ini diadopsi. Setelah itu baru mereka jadi kaya raya dan dapat anaknya yang anak kandung yang Ismail. Dan di sini ada pertemanan, ada di antara kakak dan adik itu gimana relationship-nya. Jadi ini bukan hanya sebuah film yang horror thriller ya, tapi juga ada banyak unsur-unsur lain. Oke, luar biasa banget ya. Jadi di sini ada horror thriller, CGI, ada cerita keluarganya juga, dan juga ada teknik CGI yang tentunya tadi luar biasa banget ya sudah dijelaskan. Oh iya, lupa satu. Oh, apa lagi itu Kak? Di saat kita syuting, ini memang kejadian sesuatu yang aneh nih. Itu di dalam salah satu shot itu pun tertangkap ada beberapa makhluk halus. Oh, benar-benar tertangkap. Tertangkap Iya, ya. jadi shotnya sampai sekarang kita simpan di kantor situ. Oh, itu kita lagi Pak tertangkapnya Pak. Ya kan kita tertangkap kamera, tapi benar-benar tertangkap sepertinya ya. Langsung bawa pulang loh makhluk halusnya luar biasa. Dan itu sadarnya waktu proses online editing atau gimana tuh Pak? Sewaktu editing, sewaktu syuting sebenarnya kita udah melihat itu, karena kan dia langsung di monitor ya. Oke. Nah setelah syuting, tapi saat itu pas kita mau untuk di rewind, acet semuanya. Oh iya. Wow, ini sempat Equipment merinding saya. shutdown. Oke, baik. Tapi filenya apakah aman atau akhirnya tidak terpakai karena ada sosok? Ada backup sih, backup yang di backup itu ada. Bukan oke. kalau seumpamanya saat kita syuting itu memang seluruh equipment shutdown. Oke, Lalu wow. saya ada pertanyaan Pak. Kira-kira dari semua makhluk yang tertangkap, apakah ada yang ditaruh di filmnya atau seperti apa tuh Pak? Atau dihilangkan? Malu-malu kalau yang di sini. Oh, Iya, benar-benar. Baik, jadi ada, cuma malu-malu jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi hilang. Iya. Pak, padahal kan kalau saya jelaskan kan eksis itu penting. Oh ya. iya, bahkan di kartu aja pengen eksis loh dengan Benar. munculnya tadi, Jam. Luar Tapi biasa ya. satu iblisnya takut. Oh, karena melihat ratu iblisnya ya. Langsung jiper duluan. Nggak bisa, saya tidak bisa disaingi nih sama ratu iblis yang ada di sini. Nggak bisa jadinya ya. Oke nih, aku mau tanya lagi nih ke Bu Shalom, kalau boleh tahu itu proses syutingnya berapa lama ya Bu Shalom? Kalau untuk proses syutingnya toh hanya syuting aja ya, itu sekitar 40 harian. Oke, 40 hari ya. Berarti ini proses lamanya itu adalah di bagian CGI-nya ya. Bukan hanya CGI, tapi untuk syuting sebuah film 40 hari ini karena bapak sutradaranya tuh yang detail banget. Per detail, per frame tuh harus yang perfect. Kalau nggak perfect itu diulang terus sampai pas lagi tidur pun pemain-pemain kita ini bisa ngucapin kalimat-kalimat dari skrip sendiri. Udah nggak usah gitu, udah Sampai itu ya. karena bapak sutradara ini yang detail dan perfect. Oh, Kalau luar tidak biasa. detail dan perfect itu harus diulangin lagi, Waduh, Ya, luar biasa. kalaupun ada makhluk-makhluk yang halus yang muncul, ada capek sendiri nggak jadi muncul-muncul. Karena udah di 30 Udah di 30 banyak kali. Oke. Udah tadinya mau masuk lagi malu kalau saya Udah jadi, nggak bisa, saya nggak bisa capek deh. ngetek lagi nih sebetulnya ya kan saya nggak bisa Udah. ngulang lagi gitu kan. Tapi jadi menarik nih, sempat keinget gak sih Pak, paling lama retake tuh berapa kali gitu? Ada yang bener-bener sampai saking detailnya ini kayaknya kurang dikit nih, harus retake sekali lagi gitu. Bukan masalah detailnya sih, cuman di arah teknis ya. Oh iya, baik. Teknisnya kan agak sulit, jadi karena kita ulang sampai 20-an ya. Wow, nice. Itu Dari 40 hari syuting. Terutama yang syuting sama Ririn, kalau nggak salah yang muter-muter di mobil ya Rin ya. itu karena dari dia udah ketawa-ketawa kayak iya, saya mengalami betul, Tadi baik. padahal Karirin tuh udah menutup mukanya udah sampai jangan sampai disebut ya disebut juga akhirnya ya.
nggak apa-apa ya kan, itu salah satu proses dari semuanya akhirnya bisa menciptakan film sekeren ini loh Fania ya kan. Itu dia. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Benar banget nih Cem. Dan tentunya luar biasanya semua kerja kerasnya telah terbayarkan setelah jadinya film ini, dan tentunya luar biasa banget kita semua sudah menonton hasilnya. Keren banget nih Cem. Bener banget, keren banget Ya, nih. nah nih Cem, kalau tadi kan Fania udah tanya-tanya nih ke produser dan juga sutradara. Kira-kira nggak lengkap nih rasanya kalau kita nggak tanya ke cast-castnya langsung dan juga penulis yang sudah hadir di sini nih. Kamu lupa satu hal. Oh, iya dong. Tentunya sehabis dari sini saya harus tanya ke penulisnya. Nah itu dia ya kan. Itu Kalau dia. misalnya nggak ada sosok penulis seperti ini, ya kan ada filmnya Fania Benar ya. banget, dan tentunya meja di sini udah Benar. nungguin nih. Tanpa berlama-lama kita langsung tanya aja nih ke Kak Marus, Kak Halka. Gimana kabarnya Kak? Aduh, ini seperti yang kita udah tahu ya, Kak Marus Kak tuh sering banget untuk nulis film-film yang horor ya Kak. Nah, aku penasaran banget, kepo banget nih Kak. Kira-kira ide pertama nulis anak-anak Ratu Iblis dari mana? Inspirasinya apa? Dan yang membedakan dengan tulisan Kak Marus Kak yang lalu-lalu itu apa sih Kak? Waktu itu sih aku ingat banget kita pertama kali ngobrol sama Pak Sono, sama Bu Sonya, Bu Shalu. Kita pengen bikin sebuah film horor sih yang berbeda. Pertama itu, kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita nggak mau bikin cerita tentang sebuah keluarga datang ke sebuah rumah, rumahnya ternyata haunted lah, ada setan ini, setan itu, kita nggak mau gitu. So, emang kita mau bikin sesuatu yang beda banget, kita mau bikin sesuatu yang besar. So, apa nih yang lebih besar yang kita pikirin setan apa, mau bikin seperti apa yang lebih besar dari yang setan gitu, nggak ada kan gitu. So it's the devil itself gitu, tentang si iblis, si setan ini sendiri, dan ya anaknya gitu, anak yang seperti tadi Pak Sono bilang, anaknya yang lahir di dunia ini untuk membuat kegaduhan, membuat rusak dunia ini. Dengan sayangnya ada sepasang suami istri yang ternyata cukup bisa dibilang apa ya, kurang beruntung, berpikir bahwa anak ini adalah seseorang yang mereka laki gitu, tapi ternyata yang membawa malapetaka gitu. Dan yang kita tahu kan, setan nggak akan, bukan setan ya, iblis. Iblis tidak akan memberikan segala sesuatu secara cuma-cuma. Pasti akan ada yang diambil gitu, akan ada sesuatu yang diambil gitu sih. Semuanya nggak ada yang gratis. Nggak akan ada yang gratis. Ya. Ada bayarannya. Takut. Bahaya loh ya Iya. kan. Kita yang niatnya pengen memiliki anak ya kan. Terus tiba-tiba ketemu sama sosok anak Ratu Iblis ini. Tapi nggak tahu di keluarga ini tiba-tiba anaknya agak luar biasa ya, di luar anak-anak pada umumnya. Wah, ini kira-kira ide awalnya tuh kok bisa sih? Maksudnya kayak tercipta nih anak Ratu Iblis, udah Ratu Iblis aja gitu kan. Ya balik lagi itu, karena kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita juga nggak mau anak ini cuman datang begitu aja, dan asal usulnya ini kita mau ketika orang dari awal juga udah tahu bahwa oh anak ini, dan ketika anak itu muncul dan sepasang suami istri ini yang segitu mendambakan seorang anak gitu, kita pengen penonton juga jangan gitu, ini anak-anak yang udah deh jangan diambil gitu. Tapi ya itulah gitu, dari awal kita udah mau mancing penonton dari situ gitu. Anak ini kan cantik, lucu banget kan gitu loh, siapa yang nggak mau gitu, tapi ternyata Semua mau. tapi kan ada rahasia di dalam dirinya dia yang ya itu yang orang tuanya nggak Ada tahu. rahasia di balik kecantikan Betul. anak ini ya, luar biasa. Tapi katanya nggak punya six sense kan? Digangguin mas sering, apalagi pas nulis ini, Aduh. nulis film ini, untung nggak ngetik sendiri itu keyboardnya. Oh iya, agak sampai, karena kebanyakan juga biasa penulis tuh based on true story-nya dia atau mungkin punya sukses yang sebelumnya. Tapi ada nggak sih Kak pengalaman pribadi yang dituliskan sedikit di tengah-tengah film ini atau di ending atau di apa itu, ada nggak sih Kak yang dari cerita nyatanya Kak sendiri gitu? Kalau pengalaman pribadi, kebetulan kalau yang di sini sih enggak sih. Cuman waktu aku sempet pas besoknya mau meeting, aku ingat tuh cerita sama Pak Sono, sama Bu Shalu, Bu Sonya. Itu aku malam-malam lagi nulis satu adegan, ya lagi nyelesain naskah ini lagi. Kan sambil nonton-nonton film-film lama juga tuh gitu. Film lama, pengen lihat aja gitu. Oh ya ini seru. Udah tutup, diklik tutup tuh semuanya, tidur. Saya ingat banget aku jam 3 pagi lagi tidur nyenyak, tiba-tiba dari laptop, dan laptop tuh dalam keadaan tutup gitu loh. Dan dari laptop tuh juga keluar suara kenceng banget, dan suaranya tuh udah suara setan yang lagi teriak segala macam. Itu sampai aku kebangun, kaget banget.
ini kok iPhone nyala sendiri. Aku buka dan itu lagi buka YouTube film yang sebelumnya aku tonton itu saya tadi yang kepalanya lagi muter-muter lagi teriak. Itu aku kaget banget sih gitu. Luar biasa ya. Dan Ternyata itu banyak- belum pernah kejadian sebelumnya. Belum pernah. baru kali ini ya Kak ya. Iya, pas lagi nulis ini. Wah, luar biasa. Ternyata banyak banget ya cerita horor yang dialami sama kru dan juga produser selaku sutradara juga ya kan. Banyak banget nih hal-hal yang tidak diinginkan tiba-tiba datang begitu saja. Nah, kira-kira ada pengalaman yang serupa nggak yang dialami sama para pemain? Penasaran kan? Langsung kita lempar pertanyaan ke Karirin. Waduh, senyum-senyum dari tadi nih kayaknya. Ada cerita nih sepertinya. Karirin, aku pengen nanya dulu dong. Kan Karirin di sini berperan sebagai Maya. Iya. Ibu dari ibu angkat dari Alena ya kan? Iya. Nah kira-kira Maya ini tuh sosok seperti apa sih Kak? Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman wartawan dan media dulu. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga keluar dari sini menulis berita-berita bagus tentang film ini, sehingga ini menjadi salah satu film di awal tahun yang bakalan dinonton banyak teman-teman semua yang pencinta horor di Indonesia. Tangan buat Alena. Oke, yang pasti di film ini agak melenceng sedikit dari pertanyaannya. Saya nggak pernah pakai peran pengganti ya Pak? Nggak. Jadi kalau diputar-putar dalam mobil, saya sendiri sampai mual saya. Aduh, 20 kali Kak diputar-putar dalam 20 mobil. kali Wow. diputar dan memang Pak Sono sangat perfect sekali dalam mengambil shot. Jadi dia mau serial mungkin. Kamu tadi di situ harus ada semua barang berputar dan akhirnya semua kru memutar saya di dalam mobil itu pada hari itu. Pulang-pulang, habis ini udah ya Pak, saya vertigo deh kayaknya. Luar biasa, totalitas tanpa batas loh ya. Yang pasti saya senang sekali bekerja sama dengan teman-teman pemain, sutradara dan para kru juga. Setelah 3 tahun ya Tem ya, akhirnya film ini tayang juga. Hasil kerja keras kita semua semoga bisa diterima untuk yang pecinta film horor. Ini salah satu warna menurut aku yang baru lagi buat kita semua. Jadi ayolah nonton bareng-bareng. Oh, nonton dong ya. Ini harus melihat dari kerja kerasnya Karina juga yang sudah diputar 20 kali lebih ya kan. Sampai buang-buang vertigo ya. Langsung vertigo. Yang pasti selama bermain bersama Alena, wah luar biasa, dia bermain sangat bagus. Saya sampai nggak berani lihat matanya. Dan dia ya setiap kali dia masuk di shot, dia menjadi anak yang berbeda. Menakutkan. Berbeda dari sosok aslinya ya Kak. Benar aslinya Iya. kan cantik, Cantik, lucu ya kan, manis, menggemaskan. Tapi ternyata menggemaskan. pada saat take langsung berubah. Berubah. Wow. Nah, di sini saya berperan sebagai Maya yang menjadi istrinya Temi Rahadi di sini. Terus kita berdua menantikan anak sudah sekian lama. Tiba-tiba diketemukan dengan anak yang wah ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Jadi besar banget keinginan aku untuk mengambil Alena pada saat itu. Ternyata di berjalannya waktu banyaklah muncul masalah-masalah yang ternyata berawal dari dia. Dari anak lucu Dari ini. anak cantik ini. Ya begitu. Oke, luar biasa banget Luar loh biasa ini banget cerita mereka banyak banget Karin. pengalamannya Yap. dan bahkan diputar-putar selama 20 tahun. Coba bayangkan orang diputar-putar dalam ruangan atau dalam mobil ini Yap. 20 kali. Wah, Pusingnya itu kayak pusing gini. banget ya, Bon. Benar. Oke deh, ini kita langsung lanjut lagi nih. Kita tanya sama sang ratu iblis, Kak Karenina. Apa kabar, Kak? Kabar baik, thank you for having me. Halo teman-teman semua, terima kasih udah nonton film kita, hasil kerja keras kita. Senang banget bisa share akhirnya ke teman-teman semua. Aku juga sudah menantikannya ya. Sudah menantikannya ya, akhirnya bisa ketemu sama para penonton semua ya. Kak, boleh nggak sih diceritakan nih karakter Ratu Iblis itu sendiri seperti apa, dan adakah pengalaman-pengalaman yang pernah kakak alami di set atau enggak setelah selesai syuting dan lain sebagainya? Kayaknya banyak banget yang penasaran, apalagi sosok Ratu Iblis takutnya kebawa ke rumah kan, ngeri soalnya. Ya, jadi aku dalam melakukan berbagai peran, aku selalu melepaskan diri aku dari diri aku yang sebenarnya menjadi peran tersebut. Jadi aku butuh 2 hari menyendiri gitu sebelum masuk ke set.
terus memanipulasi otak aku sendiri bahwa aku adalah sang ratu iblis ya kan. Jadi cara dia bergerak, body language dan lain sebagainya aku mendalami dulu. Jadi pas sampai set aku udah siap. Oke, itu proses pendalaman karakternya berapa lama tuh Kak? Dari 2 hari itu ya? Pastinya sebelum itu kita bersama Pak Sonu, Ibu Shalu, Ibu Sonia, dan Pak Tony juga udah sering berdiskusi, melakukan test shoot, terus fitting. Jadi kita udah siap banget, udah melakukan perbincangan kira-kira dia ini looknya seperti apa, apa sih yang mau dihadirkan sebagai si Ratu Iblis ini. Nah setelah kita udah merembukannya, kita setuju dengan satu konsep. Di situ aku mulai menyendiri dulu sebelum tanggal hari aku harus masuk set. Terus aku yang berusaha embody sang Ratu Iblis. Luar biasa. Harus menyendiri dulu ya sebelum masuk ke lokasi syuting. Itu dia. Benar-benar totalitas banget. Oke. Masalah itu ada nggak sih kisah horor yang pernah dialami sama Karina? Horor, mungkin itu aja ya perasaan yang lupa dengan Ninanya gitu loh. Udah benar-benar jadi sang Ratu Iblis gitu. Jadi cara saya memandang, cara saya berjalan, cara saya apapun itu di dalam set saya udah ala-ala iblis gitu. Tapi itu kan nggak ke bawah sampai rumah. Aku kalau lepas karakter bisa lama Beb, sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Berarti ini selama 3 bulan setelah selesai syuting masih jadi Ratu Iblis. Masih di rumah ya. Waduh, kasihan suaminya sama anaknya ya. Tapi nggak bikin trauma. Beneran, soalnya karena kita sangat intuit banget kan. Aku tuh kalau berperan bahkan aku jarang bisa ngobrol. Untungnya sesuai dengan karakter sang Ratu Iblis ini aku bekerja di depan green screen. Jadi adegan aku lebih banyak sendiri. Jadi aku bener-bener bisa yang stay in character gitu loh. Benar-benar. Oke, Luar sampai biasa. disendirikan supaya bisa dapet tuh sosok sang ratunya nih. Ini nggak kebayang sih kalau saya Cema jadi Ratu Iblis juga ya kan, green screen sendiri, main sendiri, acting sendiri, jadi iblis sendiri. Akhirnya sampai ke rumah agak ke iblis. Tapi jangan sampai. Oke nih Chan, kita langsung lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Di sebelahnya Karina langsung nih sudah ada Kak Temi. Halo, selamat sore semua, selamat sore rekan-rekan media yang hadir, terima kasih. Yap. Oke, Kak Temi, ini kita mau tanya nih. Kak Temi kan di sini sebagai Hendra. Nah, itu karakternya boleh ceritakan guys, Kak? Seperti apa sih emangnya? Oke, bicara tentang Hendra di film Alena Anak Ratu Iblis, jadi pertama kali saya ditawarin saya agak takut ya, dalam artinya takut gini. 7 tahun saya nggak main sinetron, saya nggak main film, saya nggak acting lah intinya. Ketika ditawarin, yakin nih film lagi, Pak Sonu lagi dari produser saya gitu kan. Waduh, ini pasti ekspektasinya akan tinggi gitu. Akhirnya yang saya tanya pertama lawan main saya siapa? Lawan main saya adalah dengan Kawati. Kebetulan kita dulu pernah sering banget ya project bareng. Akhirnya itu salah satu pertimbangan saya mau ambil film ini selain cerita yang bagus. Kemudian tokoh Hendra. Hendra ini seorang family man. Dia adalah ayah yang menantikan anak di dalam keluarganya. Saya dalam kehidupannya adalah pejuang 2 garis. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang pejuang 2 garis itu nggak mudah. Emosinya kita nggak bisa stabil. Bagaimana kita juga menghandle istri di situ. Kemudian juga banyak unsur-unsur dalam kehidupan saya bawa ke film ini. Terutama bagaimana cara menantikan anak, bagaimana kita sebagai pejuang 2 garis. Kebetulan saya juga banyak dibantu sama Ridin, gitu kan. Kemudian mungkin tadi beberapa teman-teman juga sudah banyak menceritakan tentang horor dan thrillernya. Saya ingin lebih menambah angle ke unsur keluarganya. Yang menarik adalah di sini juga diceritakan bagaimana kita berkeluarga, bagaimana pentingnya peran dari ayah dan juga ibu. Jadi di sini kita ingin ngasih pesan juga bahwa rumah tangga itu bukan cuma seorang ibu. Anak itu besar bukan cuma karena seorang ibu, ada peran bapak di situ. Biasanya anak dekat sama bapak itu akan jauh lebih cerdas. Nah, saya ingin mengajak teman-teman ataupun siapapun, yuk ajak anak-anak kalian, terutama para ayah yang ada di luar sana, yuk ajak anak kalian datang ke bioskop nonton film Alena Anak Ratu Iblis. Ada message yang tersembunyi di sana. Tonton aja filmnya. Luar biasa. Tepuk tangannya. Menceritakan tentang kisah horornya ya. Tapi Kak Temi ini malah menceritakan sosok dari keluarganya, ayahnya luar biasa loh, punya pandangan tersendiri. Dan itu benar-benar luar biasa banget. Nah. Kalau nanti kita udah nanyain orang tuanya, gak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak tanya sama anak-anaknya langsung nih. Nah, Ya? ini nih anak-anak yang manis-manis tapi ternyata ada sesuatu di baliknya.
ada sesuatu di baliknya. Halo Ciara, selamat sore Ciara. Selamat sore semuanya. Selamat sore, itu lucu banget ya. Gemes gitu rasanya. Gemes banget ya. Enggak ya. Ciara, aku mau nanya dong, boleh nggak? Oh, boleh. Kenapa lu yang takut, Bang? Oh ya, takut ke bawah gitu ya, ratu Indonesia atau apa ya gitu kan. Masa anak secantik ini ditungguin sih? Ciara, boleh nggak sih diceritain Ciara tuh waktu main sebagai Alena tuh umur berapa sih? Dan kira-kira apa yang menarik dari sosok Alena ini? Lagi ingat-ingat dulu, lagi muter ya kan memorinya. Ingat-ingat dulu, saya Lagi ingat dulu. berapa Ciara? Kayaknya 7 atau enggak 8 tahun. 7 atau 8 tahun. Wow, usia yang sangat muda loh. Tapi bisa memerankan karakter utama sebagai Alena. Dan itu bukan karakter yang main-main. Sebagai anak ratu iblis. Itu dia. Nah, kira-kira apa sih yang dialami sama Alena ini? Atau misalnya sosok Alena itu seperti apa sih yang Ciara ingat kira-kira? Lagi mengingat lagi. Nah. Alena adalah anak yang baik, anak yang lucu. Kayak iblis. Benar banget, benar sih. Benar, tapi benar. Anak ratu iblis ya kayak iblis. Nggak mungkin. Nggak salah. Tapi Ya udah deh. perasaannya Ciara gimana? Seneng nggak? Senang karena aku suka syuting horor. Oh. Kenapa suka syuting horor? Karena seru aja. Karena seru aja. Dan tadi kan juga ada tuh kalau misalnya Ciara itu salah satu sosok yang bisa berubah karakternya ketika memainkan peran. Itu dia. Makanya dia suka banget. Nah, terus gimana tuh Ciara? Ini pertama kali jadi yang iblis-iblis gitu. Oh baik, karena sebelumnya sempat main itu banyak iblis ya. Coba ketawanya juga. Tengok. Oke. Habis itu ada adegan yang aku dipecat-pecat mulu. Gara-gara itu susah banget. Apa tuh kira-kira? Itu ada di atas kolam itu dalam banget. Habis itu aku diseling. Oh. Aduh, maksudnya jadi merasa bersalah gitu kan? Iya, jadi merasa bersalah ya Pak. Perfeksionis. Nah, untuk hasil yang terbaik tentunya. Itu dia. Oke, lanjut Ciara. Itu rasanya udah getar-getar. Habis itu kan itu aku gak boleh kedip kan. Jadi takut. Habis itu gak boleh pegangan selingnya. Jadi itu diulang-ulang mulu. Gara-gara tuh aku mau kedip aja. Gak apa-apa. Kalau Ciara sudah luar biasa banget ya. Sudah bisa menjalankan seluruh nih proses produksi dari Alena Anak Ratu Iblis ini dan bisa menyelesaikannya loh tentunya. Bener banget. Itu dia yang luar Satu biasa. lagi pertanyaan dari Cema ya kan. Kira-kira apa sih hal yang seru yang pernah Ciara alami di lokasi syuting? Atau misalkan ada yang sering dijamin, ada yang sering ngajakin main, kira-kira gimana? Tante Ririn. Aduh, langsung disebut Tante Ririn, seorang ibu ya kan? Iya. Terus sering diajak jajan. Sering habis itu aku ingat malam-malam aku lagi joget-joget dikasih minum. Biar nggak capek, biar tetap bisa joget ya. Ini kali ini luar biasa, pengertian sekali ya. Minum. Atau aku perlu juga biar dikasih minum ya? Jangan. Aduh. Oke. Ciara makasih banyak. Jawabannya sangat singkat, padat dan jelas ya kan. Anak-anak yang sangat polos, tapi benar-benar bisa memerankan karakter Alena yang luar biasa. Sekarang satu lagi yang ada di ujung. Iya. Hai, Jericho, gimana kabarnya? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Boleh. Jadi lanjut nih, Jericho pertanyaan masih sama nih. Kira-kira karakter Jericho di film ini tuh seperti apa dan ada hal seru gak sih selama syuting? Oke, jadi aku di film Alena Anak Ratu Iblis itu jadi anaknya Om Temi sama Kak Ririn, kayak keluarga biasa, keluarga sederhana. Nah, menurut aku hal yang paling seru di film Alena Anak Ratu Iblis itu tuh saat yang di sini itu aku kayak diajak kayak gimana ya, kayak berenang-berenang gitu.
Setelah itu berenang sama kayak yang tadi ceritain sama Ciara. Tapi di situ beda lagi. Kalau Ciara kan kolam renang rumah. Nah, jadi ini scene yang paling seru. Mana aku di kayak sebuah water park. Di situ aku tuh diajak main sama Om Temi sama Kak Ririn. Nah, hal yang paling seru di situ adalah di water park itu tuh kayak ada gelombang-gelombang. Oh baik, kayak di pantai ya, gelombang-gelombang ya. Lalu bagaimana? Disuruh berenang berarti jadi di sana. Iya, di situ di pertengahan kayak kolam renang gitu. Oke, dan itu seru banget ya, luar biasa banget loh. Tapi jadi kok di sini, apakah pernah mengalami hal-hal mistis selama syuting atau nggak ada jadi? Kalau kata aku sih belum pernah sama sekali kena hal yang mistis-mistis begitu. Oke baik, tapi lancar ya, senang banget nih, luar biasa banget. Aduh, lucu banget loh ini loh. Ini anak-anak umur segini udah bisa acting jago itu gitu loh. Bener banget. Nah, Kalian coba juga masih mikir ya. Nah, selama ini ngapain aja? Gitu. Anak-anak umur segini aja udah bisa main film kayak gini gitu kan. Ya Allah, nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih banyak. Dan itu ya. jadi nggak penasaran. Bener. Ternyata banyak banget cerita-cerita di balik film anak-anak Ratu Inggris ini ya kan. Itu dia. Tadi udah pertanyaan dari kita untuk para pemain. Yap. Ya kan? Sekarang kita lempar ke Media semua nih. Pasti banyak juga nih di sini para media yang ingin menanyakan sesuatu di kepalanya itu dari tadi udah ada yang angkat tangan tapi tahan dulu. Boleh. Udah ada yang nyiapin pertanyaan 15 sampai 40. Waduh, enggak nyampe segitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung sediakan 3 pertanyaan untuk media yang ingin bertanya langsung kepada produser, director ataupun castnya. Dimulai dari yang tunjuk jari paling terakhir, enggak ya? Paling awal. Boleh yang ingin bertanya silakan Boleh, angkat silakan tangannya, yang ingin sebutkan bertanya. nama dan dari mana. Oke, boleh. Ada lagi? Oke, ini 2. Satunya lagi. Ada yang mau bertanya? Oh, oke, di ujung sana, Pak. Boleh dibantu untuk klarifikasi? Boleh pertanyaannya langsung? Oke, boleh langsung dari mana dan Selamat sore, selamat untuk filmnya. Saya Rizka dari Antara. Saya ingin bertanya ke Pak Sonu nih. Ada kurang lebih ada 3 pertanyaan kalau dirangkum. Pertama, boleh ini nggak sih spill mungkin budget produksi film Alena Anak Ratu Inggris ini kira-kira berapa dan ekspektasi jumlah penontonnya itu gimana sih nanti ke depannya. Kemudian kenapa Pak Sono ingin menyutradarai film horor ini gitu? Karena sebelumnya kan lebih banyak terlibat ke produser gitu ya, sebagai produser dan kalau saya membaca rilisnya kan Arjuna Mega Film ini rilis film perdananya ini ya Alena Anak Ratu Inggris dan kenapa sih memilih film horor gitu yang untuk jadi perdana gitu. Kemudian yang pertanyaan ketiga, menurut Pak Sono bagaimana proyeksi film genre horor ke depan di pasar Indonesia gitu, khususnya untuk tahun ini. Terima kasih. Untuk jawab pertanyaan pertamanya masalah budget. Kalau masalah budget produksi sebenarnya memang saya produser juga, director juga, cuman kalau seumpama saya di lapangan memang nggak ngurusin budget, jadi lebih banyak pertanyaan kepada para produser yang ada di sini kali. Kalau seumpamanya masalah genre horor di Indonesia itu menurut saya itu akan selalu ada ya, karena kita di Indonesia ini sangat senang banget sama horor supernatural. Memang menjadi salah satu culture kita lah di sini. Dan kedepannya saya yakin banget kalau semua film horor di Indonesia itu akan tetap lebih bagus dan tetap jaya. Yang kedua tadi apa ya? Kenapa memilih ini menjadi? Oh, kenapa memilih ini? Sebenarnya ini waktu saya baca ceritanya dan diskusi sama Maruska itu seperti ada tantangan gitu loh. Film yang penuh dengan CGI, terus udah gitu dari ceritanya sendiri, gimana cara menciptakannya, jadi ya bangkit lagi untuk kira-kira pengen nyutradarain lagi.
Ekspektasi jumlah penonton. Ekspektasi ya, kita harapkan banyak banget ya, cuman ya let's see. Oke, luar biasa banget. Kalau kita lanjut ya ke pertanyaan kedua dari sebelah sini, boleh diperkenalkan? Selamat siang semuanya. Nama saya Yan dari Demi Film Indonesia. Selamat untuk Pak Sono, Mbak Sonia, dan Soju ya, yang paling musuh. Ya, saya bersahabat dengan ayah kalian sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, dan ini produksi perdana debut daripada Arjuna Mega Kreasi Film. Saya nonton dari awal. Buat saya 10 menit awal dan 10 menit terakhir kelima itu serasa nonton film Bollywood. Dahsyat sekali. Adegan-adegan tadi paling awal bahkan sebenarnya tidak perlu teks pun, itu adegan bagaimana suasana didongengin tentang Ratu Iblis, munculnya Ratu Iblis, lalu adegan klimaks di dalam pesawat, itu memang kualitas Hollywood. Jadi tanpa tadi Anda sebut berapa budgetnya, kita udah bisa menduga ini budget tinggi sekali. Ini sebuah film horor yang dibuat besut dengan mewah dan mahal. Tetapi tetap buat saya ada beberapa kekurangan. Karena banyak adegan, beberapa adegan itu tidak tuntas, tidak selesai. Contoh, adegan buaya masuk ke water park itu sama sekali tidak tuntas, padahal itu adegan dahsyat. Dahsyat sekali, mengingatkan pada Jaws yang dibuat oleh Spielberg, di mana ada ikan hiu di pantai gitu ya. Tetapi ini kok lewat begitu saja, tidak ada penyelesaian, apa itu buaya ditembak atau dibunuh atau gimana. Dan si Ismail kan mestinya kakinya sudah digigit oleh buaya itu di water park, atau anak lain yang digigit ya. Ini nggak ada penyelesaiannya. Itu salah satu contoh adegan yang belum tuntas. Dan sesungguhnya pertanyaannya apa ya? Ya ini pertanyaan. Kenapa adegan itu tidak tuntas? Pernyataan boleh satu aja Pak, kita Ya, waktu satu lagi. Dan buat saya ini film belum tuntas, jadi Messi harus ada lanjutannya Alena Remaja. Dua pertanyaan. Terima kasih banyak, boleh Bapak langsung dijawab. Kalau seumpamanya untuk adegan buaya yang Bapak katakan tadi, sebenarnya kita mempunyai banyak budgeting problem Pak sebenarnya. Arahnya lebih ke sana gitu. Penuntasan adegan itu memang yang digigit itu adalah dua anak yang mengganggu Alena. Di situ. Oke, boleh tadi berarti seperti itu ya. Kalau misalnya sudah cukup menjawab kan? Belum sequel. Kalau sequel, kita malah lagi merencanakan prequel dan sequel. Menceritakan siapa itu sebenarnya Ratu Iblis, kan belum tuntas juga Pak. Itu prequel. Prequelnya dan sequelnya juga ada. Nanti makin tergantung lagi nih, Pak Tony, Bu Salu, Bu Sony ini budgetnya berapa nih ya? Untuk bisa menuntaskan semuanya ya, dari prequel dan juga sequelnya. Luar biasa. Bapak udah terjawab pertanyaannya? Oke. Ya, terima kasih. Ini Fania, dengan luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama media juga, ya kan? Ternyata tadi udah lebih dari 5 pertanyaan. Iya, itu bukan cuma 3. ya. Tapi tenang, kalau misalnya memang mau bertanya lagi, nanti kita menyediakan one-on-one untuk bertanya langsung kepada produser. Jadi ditahan dulu aja pertanyaannya, tidak apa-apa, nanti bisa one-on-one langsung. Dan selanjutnya nih Cem, ada apa sih Cem? Seperti biasa ya kan, ngobrol-ngobrol udah. Ya. Nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak foto bersama. Waduh. Oke, baik. Bapak Ibu terima kasih banyak sudah bercerita, sudah sharing sama kita. Boleh para rekan-rekan media untuk mengambil foto bersama dulu. Oke, baik.